betapa pentingnya kepercayaan. Tutup Karena apapun yang mereka jujur, maka kita akan lebih enak. Ya. Kalau orang sudah tidak dipercaya, kita akan ragu. Kasih barang nanti besok tidak bayar lagi. Jadi yang paling pokok kejujuran. Apapun kejujuran, ketekunan, kesabaran, ini tiga tidak bisa kita tidak miliki. Harus kita miliki itu tiga hal ini. Jadi rajin disiplin, sabar dan jujur. Pak Susanto ini memang dari keluarga yang semuanya pebisnis, pengusaha sukses, atau memang dari awalnya bagaimana? Cerita sedikit dong. Awalnya itu kita di Makassar ada 10 keluarga, 10 saudara. Kita bapak ibu membuka toko kelontong. Waktu itu kita mempunyai saudara 10, tapi satunya meninggal, sisa 9. 4 laki-laki, 6 perempuan. Nah, kakak yang kedua namanya Sugiarto Pirono, yang pertama tahun 69. Waktu lulus, selesai sekolah waktu itu, dia ikut pergi ke Papua tahun 69. Waktu itu saya masih sekolah, masih umur 13 tahun, kalau nggak salah 13 tahun itu. Jadi kita pertama-tama itu modal dari bapak, orang tua, sebanyak, boleh katakan kita mengirim barang dari Makassar ke Jayapura. Waktu itu tahun 69. Terus tahun 71, kakak yang pertama berangkat juga ke Jayapura. Terus saya tahun 72 bergabung, dan selanjutnya adik juga ikut bergabung, namanya Sutirjo, tahun kurang lebih tahun 80. Jadi waktu itu kita bersama-sama usaha, dan tahun 73 kita buka cabang di Biak. Jadi berarti ada Jayapura dan Biak 73, dan saya ditugaskan oleh kakak tahun 73 di Biak untuk membuka toko, yaitu Maju Makmur, yang dulunya ada di Jalan Selat Makassar itu. Nah, setelah itu kita kalau di Jayapura itu namanya Kios Maju dulu. Waktu itu pertama di Pasar Jaya, terus pindah ke Pasar Dumbai, menjadi Kios Maju Makmur. Itu masih itu, waktu itu toko kita itu hanya 3x6 di pasar. Setelah 73 itu saya bergabung ke Jayapura. Karena waktu itu di sini kita tahun 73 kita buka, waktu itu bapak masih ada. Bapak yang buka di sini dengan beberapa karyawan. Jadi saya sering ke Jayapura juga. Waktu itu tahun 73 saya pegang di sana kios itu dengan kakak ya. Jadi kita itu kelontong makanan, dan sering juga kita kirim barang dari Makassar ke Papua. Setelah ke Papua. Oke, itu awal terjun Bapak di dunia bisnis ya, di pengusaha. Waktu itu saya umur 16 tahun. Sudah tertarik. Setelah SMP sudah terjun. Tetapi waktu itu masih sekolah di Makassar, saya sering bantu Bapak untuk packing barang. Dulu kalau kita kirim barang ke Papua itu pakai peti yang kurang lebih 2 kubik. Jadi diisi barang, packing dia, pakai kalas apa untuk membantu. Jadi setelah pulang sekolah, saya bantu Bapak untuk packing barang. Oke. Ini sejak itu langsung sudah jadi ketertarikan jadi pengusaha dari kecil atau usia 16 tadi ya Pak Susanto? Iya, jadi pada waktu itu saya SMP, saya sudah tidak mau lanjutkan sekolah. Tidak mau lanjutkan sekolah, saya mau rencana ke Papua. Karena waktu itu namanya Soekarnopura. Soekarnopura, jadi saya pikir itu seperti Singapura. Waktu itu dia Singapura, jadi saya berangkatlah. Waktu itu saya mau naik kapal, tapi oleh mama tidak boleh. Dia bilang jangan naik kapal, naik pesawat aja. Waktu itu masih merpati ya. Jadi saya dibekali 1 karton balon tweet.
Ibu masih ingat itu Iya. balon itu yang itu. Jadi waktu itu saya bawa satu karton, tapi itu waktu kalau kita mau ke Jayapura, kita harus transit di Biak dulu. Baru nanti besoknya berangkat ke Jayapura. Hasil penjualan satu karton itu, waktu pertama yang saya injak dan sebagai pengusaha saya bawa satu karton balon itu sudah bisa mengembalikan saya punya ongkos tiket. Keuntungannya bisa mengembalikan ongkos tiket. Jadi harus hitung-hitungan ya Pak ya? Ya, waktu itu hanya begitu adanya. Tapi tiba di sini ada tebang, saya jual itu barang, bisa untuk satu tiket. Besoknya baru berangkat ke Jayapura untuk membantu kakak di sana. Oke, baik Pak. Ini lalu bagaimana seorang Susanto Pirono berkembang secara pribadi dari menjadi seorang wirausaha ini? Bayangkan cuma modal tadi, satu karton balon yang harus dijual, itu berkelanjutannya seperti apa Pak? Nah, waktu itu kita memang sudah ada usaha di Jayapura. Coba kebetulan saya bawa satu karton itu perbekalan, tidak ada barang yang dibawa. Kebetulan ada satu karton itu yang kita bawa aja. Nah, selanjutnya sampai di Jayapura, saya ditugaskan jaga kios. Waktu itu boleh katakan masih kios, karena ukuran itu di pasar Dubai itu 3x6. Jadi pertama kakak buka di Pasar Jaya, pindah ke Pasar Dubai, Pasar Jaya tutup, Pasar Dubai. Setelah itu, jadi saya sering bolak-balik Jayapura dengan Biak. Jadi waktu itu berlalu, jadi di Jayapura juga itu kakak sudah pindah ke Pasar Hamadi. Nah itu toko agak besar sedikit. Saya sudah berkelanjutan ke Biak. Nah, waktu itu di Biak, ya kita punya toko namanya Baju Makmur, Jalan Selat Makassar. Pada singkat cerita, pada tahun 80-an, kita sudah masing-masing. Jadi waktu itu, kakak waktu itu buka Saga, Baju Makmur Saga di Jayapura. Sedangkan kakak kedua, dia kembali ke Makassar buka usaha, dan saya sendiri di Biak buka Baju Makmur waktu itu. Dan adik saya namanya Sutojo Pirono, dia membuka juga grosir, artinya multi mandiri, yang sekarang kita sudah kenal juga, buka supermarket Mega. Kalau kakak yang tertua, sekarang dia tuh namanya Saga Supermarket dan Baju Makmur. Sedangkan kita ini, saya sendiri membuka Hadi Supermarket. Jadi saudara-saudara kita ini semuanya membuka supermarket dan grosir. Oke, baik. Berarti singkat cerita, Pak Susanto ini berhenti atau stuck sekolahnya sampai SMP? SMP, 2S. SMP saat itu ya? 2S, SD, SMP. Oke, sampai 2S aja. Ya, 2S aja. Baik, Pak Susanto, terlepas dari semua hingga nanti ada di titik puncak ini, pasti binaan bentukan daripada keluarga, terutama ayah ibu atau mama dan papa. Ya. Didikan apa yang paling Pak Susanto ingat sampai sekarang bahkan masih diterapkan? Jadi waktu itu bapak masih sering juga ada di sini. Sebenarnya waktu itu saya bantu bapak, tapi ternyata ya memang kita harus tahu bahwa bukan kita yang bantu bapak, bapak yang bantu kita, karena akan datang semuanya usaha pasti turun ke kita. Nah, yang saya pegang teguh adalah 5 pedoman kerja kita: jujur, tanggung jawab, tekun, konsentrasi, kesabaran, dan sosial. Karena kita manusia, kalau usaha, saya waktu itu walaupun memang kita usaha, saya semuanya kembalikan ke modal. Tidak pernah berpikir bahwa mau beli rumah, mobil baru, tidak. Semua apa adanya, maka kita beli mobil pickup untuk antar barang. Dan setelah itu kita semuanya ke perusahaan. Jadi waktu itu kita juga, saya punya semboyan adalah bagaimana supaya usaha kita ini bisa maju.
Tapi saya tidak menghitung target, tetapi saya hanya kerja saja. Jadi pada waktu itu biarpun hari Minggu kita tetap kerja. Kerja artinya bersihkan gudang. Sesudah itu baru kita jalan ke pantai. Juga bukan hanya main berenang atau main, tapi kita juga cuci mobil pada waktu itu. Dan pada waktu itu di toko banyak juga saudara-saudara kita putra daerah. Sering mereka kan suka juga jalan. Ada anak polisi itu. Jadi saya biasa bawa mereka pergi ke pantai juga sambil cuci mobil gitu. Begitu. Dan mereka sangat senang. Nah, terjadi devaluasi tahun 80-an. Waktu itu kita sudah masing-masing ya. Kakak masing-masing bikin usaha sendiri. Adik juga, saya juga sendiri. Pada waktu itu kita hanya ada di Biak. Setelah itu berkembang kita ke Nabire, ke Serui, buka cabang. Selanjutnya ke Manokwari. Dan selanjutnya kita juga ada buka di Maroke dan Jayapura. Ada cuy. Sampai sekarang ini. Jadi motor saya itu waktu itu yang penting kerja aja. Saya memang tidak juga bilang target, tetapi apapun yang bisa saya dagangkan, saya dagangkan. Toko itu sudah namanya toko campuran. Ada jual paku, ada jual tembakau, ada jual elektronik. Pokok apa yang orang cari itu yang saya datangkan. Ada televisi, ada pokoknya macam-macam. Apa yang diperlukan orang, saya pasti masukkan untuk menjual di toko. Oke, Pak Susanto, kenapa jujur menjadi landasan pijak Pak Susanto atau didikan orang tua buat Pak Susanto untuk dunia bisnis ini? Ya, jadi kejujuran itu sangat penting. Kejujuran itu, bila kita kan waktu itu modal juga terbatas. Tentunya kita akan berutang sama orang. Bagaimana orang mau percaya kita kalau kita tidak jujur? Bagaimana orang mau memberikan kita barang kalau kita tidak jujur? Pada waktu itu, walaupun saya belum jatuh tempo utang sama orang, saya tetap ada uang saya bayar. Saya tidak bilang jatuh tempo baru bayar, tetapi ada uang saya langsung bayar. Itu menambah kepercayaan dari para prinsipal kepada kita. Jadi barang apa saja pasti dia dorong kepada kita. Kalau kita terlambat bayar utang dan tidak bagus, mereka juga akan serak-serak memberi kita utang. Apalagi mungkin barang yang laku tentu dia sudah tidak kasih. Barang yang lambat laku dia bisa berikan. Nah, pada waktu itu kita bayarnya cepat dan tepat. Kalaupun juga ada keterlambatan, kita juga harus menyampaikan kepada mereka bahwa maaf terlambat bayar, tunggu berapa hari. Jadi sehingga mereka merasakan satu kepercayaan kepada kita, timbul kepercayaan. Jadi mereka ada barang apa saja dorong kepada kita. Tetapi pada waktu itu juga kita tidak sabar ambil barang. Yang bisa laku kita ambil, yang kurang kita juga ambil sedikit, supaya kita hanya untuk menjaga hubungan yang baik. Jadi utama itu kepercayaan dan kesabaran. Untuk usaha itu karena kita namanya melayani, memang banyak hal yang kita harus perhatikan. Semacam contoh waktu itu kita kan grosir, intersulir, masukkan barang dari Jawa atau Makassar ke Papua untuk dijual. Saya masuk di Papua itu waktu itu masih IB. Tahun 72 IB, tahun 73 baru normal menjadi rupiah. Jadi intinya kita ini kalau usaha, yang paling pokok yang kita harus perhatikan adalah konsentrasi, jujur tanggung jawab, kesabaran, tekun, dan sosial. Apakah ini juga yang Pak Susanto terapkan kepada anak-anak Pak Susanto dengan bisnisnya masing-masing sampai sekarang? Iya, jadi sekarang ini anak-anak saya sudah bekerja semua dan mempunyai bidang masing-masing. Karena kita sudah ada hotel,
ada supermarket, ada mall, dan juga ada intersulir, grosir, perumahan. Jadi mereka masing-masing di daerah masing-masing punya tugas tanggung jawab. Kalau di Jakarta anak saya ya untuk logistik pengiriman barang. Nah ini memang di perusahaan kita terapkan itu ada 5 pedoman kerja, yaitu jujur tanggung jawab. Kenapa jujur masih tanggung jawab? Karena bukan jujur saja, tapi harus tanggung jawab. Tanggung jawab bahwa ketika kita diberikan orang kepercayaan, kita harus bertanggung jawab juga. Artinya barang-barang yang dia kirim, laku tidak laku, tetap kita harus bayar. Karena itu permintaan kita. Itu namanya jujur tanggung jawab. Dan juga kita terapkan kepada karyawan. Walaupun mungkin jam 4 sudah pulang, tetapi pekerjaan masih ada rutinitas, itu harus diselesaikan. Itu namanya tanggung jawab. Memang jujur, jam 4 atau jam 5 sudah bisa pulang. Tetapi kalau masih ada pekerjaan rutinitas, itu harus diselesaikan. Karena besok masih ada pekerjaan lain. Pertama adalah jujur tanggung jawab. Kedua adalah tekun, rajin, disiplin. Ini penting. Kita buka toko misalnya jam 8. Jangan suka-sukanya, besok jam 10. Bagusnya terlambat, buka jam 10, jam 9. Kalau kita begitu, nantinya orang tidak akan bisa tahu kamu punya kepastian buka toko itu jam berapa. Jadi kalau misalnya orang jam 8 mau datang beli, padahal belum buka, nanti besok itu tokonya tidak tentu. Lebih baik kita ke tentu punya, yang toko yang dibuka, yang sudah konsisten bukanya. Maka itu toko itu biarpun hujan atau apa semua, kita harus tetap konsisten buka. Sehingga pelanggan kita tahu bahwa kita konsisten ada buka. Ketiga adalah konsentrasi, perhatian. Barang-barang yang kita jual, kita harus lihat apa yang mereka cari yang tidak ada di tempat kita catat dan kita adakan. Itu penting sekali. Keempat yang tidak kalah pentingnya adalah kesabaran. Menghadapi pelanggan dan lain-lain. Kita nggak bisa sedikit-sedikit marah. Ini institut kita. Biarpun kita murah kita jual barang, tapi kita sering marah sama orang itu akan enggan datang belanja lagi. Tapi kalau kita melayani dengan baik, maka mereka biarpun jauh sedikit, mahal sedikit, pasti mereka akan datang ke toko kita untuk belanja. Nah, kelima adalah sosial. Sosial ini sangat penting. Karena kita mau dapat karma baik, dapat rezeki. Rezeki itu dari mana? Nah, rezeki selain dari Tuhan, dan kita juga ciptakan. Karena kita sendiri kalau tidak memberi, tidak melakukan satu sosial, membantu orang perlu dibantu, bagaimana kita bisa mendapatkan karma baik? Sedangkan sebuah keyakinan mengatakan kita, iman tanpa perbuatan sia-sia. Jadi kita hendaknya banyak bisa bersumbangsi, tentunya dengan tulus dan kemampuan, dasarkan kemampuan. Seikhlasnya. Tulus adalah ikhlas, kemampuan ekonomi kita. Kita kan kalau berbuat sesuatu sosial, jangan melebihi kemampuan dan jangan melebihi ketulusan atau keikhlasan. Karena semua ini dua harus jalan. Kita bersumbangsi, ini dua harus jalan. Tidak perlu bilang besar, tapi cukup kamu bisa membantu orang, itu sudah sesuai dengan kita punya kemampuan. Jangan kita hanya kena ada pamrih. Apapun yang kita lakukan, kalau kita lakukan dengan tulus dan sesuai kemampuan, maka kita akan merasa tenteram, merasa bahagia. Ada yang keyakinan kita mengatakan semua, membantu orang sama dengan membantu diri sendiri. Membantu orang, kita bahagia. Orang bahagia, kita bahagia. Nah, itu sudah nyata. Oke. Iya kan? Ya. Nah, itu teman-teman nilai-nilai yang sangat-sangat mempedomani Anda di luar sana yang dibagikan oleh Bapak Susanto Pirono. Ini
Jadi Pak Susanto Pirono, kualitas apa sih yang harus dimiliki oleh setiap pengusaha menurut kacamata Anda? Baik. Yang kita harus perhatikan, selain tadi 5 pedoman kerja, kita harus mengatur administrasi yang baik. Administrasi yang baik. Jadi kita juga harus bisa mengenal barang yang bisa laku. Nah, terus bisa mengatur manusia, ya seperti pegawai, ya mengatur orang ini artinya memberi orang utang itu kita juga harus tahu kualitasnya. Jangan kasih utang tidak bayar, ya. Ini kan kalau kita tidak tahu orang datang utang tidak bayar. Nah, kita bagaimana kita bisa berkembang? Nah, ini juga sangat penting. Jadi yang saya mau himbau kepada kita semua, kalau dagang. Memberi itu di rumah, ya. Beda ya, Pak? Beda. Kita walaupun saudara kita siapapun, kalau mengambil barang di toko itu harus bayar. Dulu waktu itu Hadi masih kecil, jadi mama di sini, dia sudah tahu bahwa mama bawa uang kita pergi belanja di Hadi. Walaupun itu toko kita sendiri, tetap pun kita harus bayar karena ada adminnya. Jadi kita tidak bisa bilang ambil saja. Jadi kalau kita ambil saja, nanti begitu banyak pegawai bisa ambil, nanti dibilang ya siapa yang ambil. Jadi semuanya itu harus teradministrasi semuanya. Kedua, setiap tahun kita juga akan tutup buku, hitung bisa dapat keuntungan berapa, evaluasi, ya. Jadi tutup buku. Sebenarnya walaupun kita punya sendiri, kita harus tahu bahwa kekuatan kita sampai di mana. Jadi memang banyak hal yang kita harus perhatikan. Sesungguhnya kalau usaha itu semua orang bisa. Yang penting ingat, ketika memberi orang utang harus bisa ditagih. Jangan sampai utang terus tidak bayar, menjadi akibat kita akan loss, akan rugi. Oke, Pak. Saya jadi ingat pesan Bapak sebelumnya waktu bisa berdiskusi bahwa memang ada konsekuensi juga. Siap memberikan pinjaman atau utang, siap juga untuk tidak dibalikin atau dibayar lagi, ya? Begitu, ya, Pak, ya? Betul. Tapi ini tidak semua orang punya mental yang demikian, Pak. Bagaimana Bapak bisa? Iya. Jadi memang ini tergantung kita juga. Memang kita juga sama. Jadi tidak semuanya begitu, ya. Tapi tidak juga orang semua bisa membayar. Ada kalanya loss. Nah, itu karena banyak faktor mereka, ya. Tapi itu nggak apa-apa, yang penting masih masuk rasio, masih masuk di hitungan kita. Jangan orang terlalu banyak utang sehingga kita tidak bisa membeli barang kembali, mengisi. Ya, kalau bilang 1-2% masih oke lah. Nah, tetapi kalau melebihi daripada itu, sedangkan kita dagang saja. Kalau mau dibilang untung besar, dia punya rata-rata itu paling 4-5% sampai 10%. Ya paling tinggi lah. Kalau grosir paling 3% atau 2% gitu. Tidak banyak. Iya. Jadi teman-teman yang memulai atau menjadi pebisnis atau wirausaha, ini strategi itu dari Pak Susanto sendiri, ya. Pak Susanto sendiri pernah alami ada misalnya diberikan pinjaman tetapi tidak dikembalikan. Lalu apa yang dilakukan oleh Pak Susanto? Oh ya, banyak. Jadi hal demikian ini banyak sekali sudah pengalaman kita. Ya tentunya kita melihat keadaan kondisi keuangannya dia. Kalau seandainya dia memang tidak bisa bayar, ya kita ikhlaskan. Harus Tetapi ikhlas, Pak, ya? Ya ikhlas. Ya kita sudah tidak bisa bayar, kita mau bagaimana? Walaupun kita melaporkan ke polisi, dia sudah tidak bisa bayar, ya tentunya kita ikhlaskan. Namun ada orang yang masih mampu membayar tapi tidak mau membayar, nakal namanya. Nah, ini pengusaha nakal. Ya tentunya kita harus laporkan ke polisi, ya. Supaya maksudnya ada efek jerah dengan juga. aparat bisa aja bayar. Ya. Karena ini namanya pengusaha nakal. Ya. Tetapi memang ada orang karena dia tidak bisa membayar karena memang dia pailik, ya kita ikhlaskan. Kita mau bagaimana juga nggak bisa. Tidak semua loh teman-teman bisa melakukan ini, ya Pak Susanto. Ya. Jadi pernah ada satu kali, ada satu toko yang mana
dia tidak mampu membayar utang. Tetapi dia punya semangat kerja masih ada. Akhirnya saya berbicara dengan beliau, begini, misalnya kau bayar saya 10 juta, saya masih kasih kau barang 8 juta. Kau bayar 5 juta, saya kasih 4 juta. Nah, akhirnya dia setuju, saya lakukan sampai dia berhasil. Ada di Biak ini. Cuma saya tak usah sebut namanya, tapi ada di Biak. Dan dia juga menjadi pengusaha besar. Jadi memang kita melihat, kita bisa mensupport. Nah, karena itu kembali, kita melihat kepercayaan dia ada. Kalau orang kepercayaan tidak ada, tentunya saya sudah tidak mau bantu. Baik. Nah, itulah betapa pentingnya kepercayaan. Karena apapun yang mereka jujur, maka kita akan lebih enak. Kalau orang sudah tidak dipercaya, kita akan ragu. Kasih barang nanti besok tidak bayar lagi. Jadi yang paling pokok, kejujuran. Apapun kejujuran, ketekunan, kesabaran. Ini 3 tidak bisa kita tidak miliki. Harus kita miliki itu 3 hal ini. Jadi tulus, rajin disiplin, sabar, dan jujur. Baik. Lalu Pak Susanto, bagaimana cara Anda sendiri dari apa yang selama ini Anda bisa menjadi seorang yang sukses, mampu untuk berbagi tips cara mengatasi rasa takut dan rasa ragu-ragu sebagai seorang wirausaha? Jadi pada waktu itu kita buka toko, saya kembangkan. Waktu itu memang kalau kita masih muda itu, umur 30-an, kita masih sangat semangat. Tidak ada yang kita takut. Jadi pertama saya buka di Nabire. Jadi asumsi saya buka Nabire, yang penting saya selalu berpikir saja menempatkan orang yang betul-betul yang bisa kita percaya. Itu tentunya. Walaupun bisa atau tidak itu tergantung jalan waktu ya. Tetapi kebetulan waktu itu juga yang kita tempatkan orang yang bisa kita percaya. Jadi pertama kita tahun 90 kita bangun Hadi juga di sana. Kedua, waktu itu kita juga menjadi kontraktor di sana. Waktu bupatinya masih Pak Yusuf Adipata gitu. Nah, setelah di sana sukses, kita buka di Serui. Setelah Serui, kita buka di Manokwari. Ya, dengan modal berani aja gitu. Memang saya juga ada perhitungan bahwa kalau rugi, hanya yang di sana rugi. Tidak ke kita punya perusahaan yang pokok gitu. Cabang oke. Jadi kita setiap tahun adakan audit. Adakan audit untuk mengetahui untung ruginya perusahaan itu. Memang tidak semuanya sukses ya. Masih ada juga karyawan yang nakal menyangkut korupsi atau apa itu. Tapi itu semuanya kita bisa atasi dengan setiap tahun kita adakan audit. Baik, Pak Susanto, apa saja pengalaman Pak Susanto sebagai pembelajaran terbesar ini dalam menghadapi kegagalan-kegagalan dalam menjalankan bisnis Anda selama ini? Ya, jadi kalaupun kita akan usaha, itu tentunya kita konsentrasi itu nomor 1. Kita selalu paham mengenai usaha kita ini, ya. Jangan pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Ya, itu yang sangat penting sekali kita harus perhatikan. Misalnya kan di dalam usaha itu banyak barang-barang expire, bisa rusak, bisa dicuri orang. Yang paling pokok adalah seperti supermarket, barang banyak. Nah, untung ya kami ini masih diberi berkat oleh Tuhan, ya artinya karena kita juga selalu berusaha yang baik. Kalaupun kita selalu berusaha yang baik, kita juga jujur sama orang, niscaya juga orang lain, walaupun mungkin tidak semuanya bisa jujur, tapi lebih banyak bisa juga kembali ke kita kejujuran. Kalau kita melakukan kecurangan, pasti juga orang akan curang kepada kita. Jadi yang kita pesankan, usaha bukan soal pintar, tetapi soal
mau apa tidak, yaitu rajin dan terus jujur. Baik. Rajin, jujur, dan sabar. Sabar. Ya. Orang pintar belum tentu sabar, tapi tidak semuanya. Tapi kesabaran itu mengalahkan semuanya. Karena biasa kadang-kadang orang terlalu pintar, dia tidak mau kalah. Tapi kalau orang sabar pasti ya mengalah sesuai kebijaksanaan itu. Apakah ini yang menjadi rahasia Pak Susanto sehingga bisa bikin perusahaan yang besar? Ini rahasianya? Atau rahasia apa saja yang bikin perusahaan jadi besar? Sebenarnya tidak ada rahasia apa-apa. Yang penting kita tekun saja. Tekun dan bersemangat. Memang kita ini manusia, kadang-kadang seperti contoh pernah kita juga kebakaran di Jayapura. Tetapi itu tidak memberi kita jatuh semangat. Ya, maka lebih semangat lagi. Jadi waktu itu kebakaran toko, maka kita lebih berkembang lagi. Artinya karena kita ini rugi, karena bukan karena sesuatu hal main judi atau apa. Nah ini yang saya tekankan. Jangan sekali-kali spekulasi. Spekulasi itu apa? Main judi. Jadi yang kita harus ingat selalu 4 hal. Master ini pernah ceritakan kita, kalau kita mau usaha, mau jadi bos atau mau jadi karyawan, atau mau menjadi sosial atau ibadah, selalu kita pegang teguh 4, yaitu ketulusan, kejujuran, keyakinan, dan kebenaran. Ini 4 hal kalau kita sudah bisa pegang, maka kesuksesan akan menunggu kita. Banyak sekali yang saya lihat saudara-saudara kita di sini, di Papua, membuka toko. Tapi banyak juga ya teman-teman atau ipar-ipar datang berutang. Jadi karena kita di sini tahu bahwa di dalam kekeluargaan, ikatan kekeluargaan dari kita saudara-saudara kita di sini sangat erat sekali, sangat kental, sehingga mereka tidak memberi utang. Jadi kadang-kadang itu kalau kita kasih utang, ya nanti bulan depan bayar. Tapi ini tidak dibayar, utang lagi. Jadi sampai kapan? Kalau tidak bayar, kita tidak bisa berkembang. Nah akhirnya loss. Sesungguhnya saudara-saudara kita luar biasa di sini bisa. Tetapi karena kekentalan dalam kekeluargaan terlalu kental sehingga sulit. Maka itu yang kita mau sampaikan, kalau usaha-usaha, keluarga, utang harus bayar, kasih. Jadi harus kita bedakan antara utang dan kasih. Ini nggak bisa disatukan. Jadi kalau kita buka toko, kita pun ambil, kita harus bayar. Baik. Sehingga dalam perhitungan itu ada nilainya. Kalau kita ambil saja, maka nanti kita tidak tahu. Bisa saja yang jaga bukan kita jaga, dia juga ambil. Benar. Ya. Lalu Pak Susanto sampai titik ini, apa yang belum tercapai oleh seorang Pak Susanto dalam dunia bisnis wirausaha? Ya tentunya kita dalam cita-cita kita bagaimana melihat kelanjutan usaha ini kepada anak-anak kita. Selalu saya juga mengajarkan 5 pedoman kerja dan 5 sifat manusia yang harus kita jaga. Yang mana itu 5 sifat manusia, karena itu saya juga mendapat ceramah dari master kita, yaitu 5 sifat manusia adalah 1, keegoan, keakuhan, keirihan, kedengkian, keserakahan. Jadi di dalam 5 sifat manusia ini, semua kita itu mempunyai 5 sifat manusia ini. Tidak luput itu. Cuma bagaimana setelah kita memahami ada 5 sifat manusia ini, kita bisa menekan dia. Apakah kita di ego, apakah kita sombong ini, apa kita iri, apa kita dengki, apa kita serakah. Serakah ini kan banyak macam. Serakah waktu, serakah mulut, makan apa adanya, serakah ya
main judi, apa dan lain-lain. Yang ini bisa mengakibatkan kita loss. Oke, inilah yang masih Pak Susanto sendiri merasakan bahwa memang belum atau kedepannya terus diterapkan untuk generasi Pak Susanto sendiri ya dalam dunia wirausaha. Ya, jadi untuk yang generasi kita ini, ya saya ini, ya selalu saya mendukung. Jadi sekarang ini saya sudah lepas kepada mereka anak-anak, masing-masing punya tugas. Kita sebagai orang tua hanya masih melihat cara kerja mereka, ada kekurangan atau apa, kita selalu diskusi. Ya tentunya memang dulu kita masih kecil, sekarang ini sudah besar, jadi banyak kita harus perlukan komputerisasi. Sedangkan komputer ini kan bagi kita ini sangat apa namanya, kita tidak terlalu tertarik kepada komputer itu ya, terus sulit. Nah, sedangkan anak-anak sekarang ini zaman now ini harus memang teknologi canggih. Nah, ini komputer yang mereka selalu lakukan untuk ke depan. Jadi kita rencana ini seperti Hadi. Kita rencana membuka di mana-mana Hadi, kita mengikuti jejak seperti Alfamart. Ya, sedikitnya untuk kita di Papua kita bisa buka lah ya, lebih banyak lebih bagus. Karena kita sendiri, kita berusaha di Papua, keuntungannya juga kita juga melaksanakan pembangunan di Papua. Jadi kita ini betul-betul sudah menjadi bagian dari Papua ini. Semua saudara saya yang ada di Papua, semua memang membuka usaha, bahkan memperlebar usahanya mereka di mana-mana. Seperti contoh Saga, Mega, Multimakmur ya, Multi Mandiri, dan kita ini Hadi. Ya. Artinya semua orang menikmati apa yang Pak Susanto kerjakan di dunia wirausaha, di mana sudah mempekerjakan juga banyak anak-anak asli Papua. Nah, Pak Susanto, ini Anda sendiri mendefinisikan kesuksesan itu seperti apa sih? Sebenarnya kita ini dibilang sukses masih jauh ya kita, tapi sebenarnya kalau kita bisa namakan sukses, memang ya kita memperkerjakan orang banyak supaya kalau kurang lebih kita juga ya ada ribuan ya, 1.000 lebih karyawan kita. Jadi kalau mau dihitung cabang-cabang gitu 1.000 orang lebih sudah banyak. Memang kita bagaimana dalam hal ini usaha, tetap kita juga bisa menjadi manusia yang bermanfaat. Bermanfaat itu apa? Membantu orang yang perlu dibantu, tentunya sesuai dengan kemampuan kita dan SOP yang ada. Jadi yang sekarang ini, karena saya juga mengenal Yayasan Buddha Suci, itu menambah pengalaman dan menambah pemahaman menjadi manusia, bagaimana menjadi manusia yang seutuhnya. Yang dijadikan panutan bagi Pak Susanto siapa? Apakah orang tua Pak Susanto atau siapa yang menjadi leadernya buat Pak Susanto? Iya, sebenarnya kita melihat ini seperti sekarang ini guru saya Master Teyem, ya, dan juga ya tentu orang tua lah. Orang tua yang pertama yang didik kita bagaimana supaya bisa menghemat, yaitu dari orang tua. Setelah berkembang itu di dunia di dalam masyarakat ini, yang kita melihat yayasan-yayasan banyak ya, artinya yang bisa bermanfaat kepada orang lain. Dan sekarang ini saya menemukan satu yayasan yang sangat luar biasa, yaitu Yayasan Buddha Suci. Baik, iya. Pak Susanto, teman-teman sekalian tadi sekilas terkait dengan profil daripada Pak Susanto. Ya, mereka sekarang teman-teman di luar sana sangat merindukan mengetahui keberadaan Pak Susanto di Yayasan Suci ini. Nah, ini mulai kapan Pak Bapak bergabung di Suci ini? Kita bergabung di Suci pada tahun 2005 sebagai donatur. Kita memahami Suci itu bersama istri, Ibu Yeni, melihat di televisi bahwa ada yayasan yang sering membantu orang yang kesusahan.
Jadi kita memang di waktu itu di Biak kita juga ada yayasan Bunda Dharma Biak, yang mana setiap tahun itu kita juga ada membantu masyarakat membagikan sedekah beras. Nah, setelah kita ke sana ini, kita melihat ada yayasan yang luar biasa di luar sana yang diketuai pendirinya adalah Master Cenyik, sesosok ibu rumah tangga yang sangat memperhatikan kemanusiaan. Memang landasannya dia Buddha, tetapi yang ikut dalam yayasan ini berbagai keyakinan. Ada Kristen, ada Muslim. Nah, itu banyak sekali. Nah, itu yang kita lihat, sehingga saya dengan istri, ibu, waktu itu ke Ujung Pandang, memahami bahwa ada yayasan di Makassar ini. Jadi waktu itu tahun 2005 kita ikut bergabung hanya sebagai donatur. Mulanya sebagai donatur dulu. Sebagai donatur aja. Terus bagaimana terinspirasi bisa masuk dan nantinya bisa ke Biak itu tahun berapa, Pak? Nah, waktu itu tahun 2010 di Ujung Pandang ada mengadakan bakti sosial yang mana untuk pengobatan katarak minor, mayor, sumbing. Jadi waktu itu saya ada berlima dengan istri dan membawa 3 dokter. Dokter Sandra itu ada, yang sekarang rumah sakit umum spesialis. Dokter Titi, dan satu lagi Dokter Gunawan. Dengan saya, dengan ibu bersama-sama membantu baksos sosial di Makassar. Pada waktu itu kita lihat sangat tertarik, wah bagus sekali ini. Jadi waktu itu ide dari ibu, istri saya, bahwa bagaimana kalau kita juga adakan di Biak. Waktu itu saya masih ragu, wah di Biak kita mau adakan di mana? Waktu itu kita di Makassar adakan di Pulau Mulia rumah sakit tentara. Nah, jadi kita meeting di sana. Setelah pengobatan kita meeting, saya dipanggil, betul mau adakan baksos di Biak waktu itu pertama tahun 2011. Jadi saya bilang iya. Jadi beliau bilang ini dananya kita 50-50, 50%. Waktu itu 30% kita, 70% mereka. Saya bilang siap. Padahal saya juga belum tanya di sini relawan mau tidak bersumbangsi, tapi saya sudah perkirakan dia punya biaya berapa, dia sudah sampaikan. Ya ukur-ukur saya bisa lah gitu. Akhirnya saya beranikan diri. 2011 itu kita adakan baksos di sini, pengobatan massal itu katarak, pterygium, minor, mayor, dan hernia. 2011 itu. Dan memang waktu itu kita memang banyak sekali saudara-saudara kita ini yang matanya yang katarak, pterygium, bahkan ada yang sudah rusak. Jadi waktu itu kita bentuk penitia kita adakan. Waduh, susah sekali. Kita menjaring kurang lebih 1000 calon pasien ini, tetapi yang kita bisa laksanakan pengobatan itu kurang lebih 300-an. Tapi Pak Susanto awalnya itu, iya, dengan kondisi baru mulai, diakui juga ada hal-hal yang sebenarnya dari segi bantuan ini. Terus murni memang itu dari Bapak atau memang topangan semua yang terlibat dalam SECI waktu itu untuk awal baksos itu? Ya, awal memang dari kita, dari ibu. Dari itu memang awal, itu belum pulang, kita hanya waktu itu di Ujung Pandang kita adakan baksos. Kita teringat ini di Biak waktu itu juga tidak ada, 15 tahun yang lalu tidak ada dokter mata apa semua. Walaupun mungkin juga ada dokter mata juga mereka takut berobat. Tapi kita waktu itu belum tahu. Tapi kita tahunya pasti banyak yang kena katarak ini. Nah, jadi waktu itu kita kembali ke Biak, kita kumpul kepada relawan bahwa kita akan adakan baksos. Waktu itu saya sudah gelisah juga. Kita sudah janji tanggal berapa, bulan berapa. Tetapi tempatnya di mana? Pas waktu itu Pak Yusuf Maryam. Jadi teman baik juga. Jadi saya menyampaikan maksud tujuan kita ini bahwa baksos Pak. Tapi tempatnya di mana Bapak?
Saya sudah berpikiran jauh, saya bilang kita bikin Jayapura sudah. Karena kita di sini mau di mana tempatnya. Oleh istri saya berkeras, tidak, tetap kita bikin saja di Biak. Saya bilang tempatnya di mana? Mau bikin di wihara, kita kan belum pengalaman ini. Belum punya pengalaman. Coba memang kita lihat mereka bikin di rumah sakit Plobom dia itu. Bikin begitu, dan memang tidak gampang juga itu. Tapi modal tekad kita mau itu menerima. Akhirnya oleh Bupati bilang nanti dia panggil kepala dinas direktur rumah sakit untuk kita bersama-sama bikin aja di rumah sakit. Pada waktu itu saya sudah agak tenang dan kita meeting sama rumah sakit, direktur rumah sakit dan juga para relawan. Akhirnya juga berhasil kita lakukan itu. Yang pertama kali kita basos 2011 di Biak. Dianggap berhasil ya waktu itu. Berhasil sekali, sangat berhasil. Masyarakat memang sangat-sangat terlihat waktu itu. Iya. Nah, Pak Susanto, sekali Seci ini, Baksos tadi sudah. Selain itu kegiatan atau aktivitas apa saja sih sehingga teman-teman di luar sana ingin tahu, oh ternyata Seci ini aktivitasnya ini loh, atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam Seci ini, gitu. Apa saja, Pak? Jadi kalau untuk bilang Baksos besar itu yang kita lakukan 2011, itu kita sudah lakukan 3 kali di Biak, 3 kali Jayapura, 2 kali di Manokwari, 1 kali di Sorong. Ini sangat-sangat membantu masyarakat kita waktu itu, karena memang waktu itu dokter mata, spesialis mata kurang ya. Terus kegiatan kita yang lain selain kita sebenarnya ini Jayapura juga sudah ada Seci. Terus kita mendorong kegiatan kita yang sehari-hari di Biak ini, ibu kita melakukan bedah rumah, ada bedah rumah yang rumah mereka tidak mampu, kita perbaiki, kita dirikan. Ada juga gereja yang kita punya pembinaan kampung Wapior itu, kita bangunkan gereja, kita katin turun dia punya tanah supaya orang tua juga bisa ke gereja. Selain itu sehari-hari kita ada pembinaan kunjungan kasih kepada masyarakat yang kita punya, ada pasien-pasien itu yang tidak mampu. Jadi itu kita setiap bulan masih membantu mereka sembako. Nah, ada juga kalanya masyarakat kita yang tidak bisa terobati di sini, tidak bisa terobati, kita kirim ke Jakarta atau ke Makassar atau ke Surabaya. Ini 3 tempat kita beri tempat. Yang mana bisa diobati di mana, di mana kita bawa. Nah, apa harapan sih? Apa harapan untuk perkembangan Seci ini, khususnya di Biak, Pak? Tentang untuk perkembangan Seci ini, harapan kita supaya bisa lebih banyak orang bisa masuk ke barisan yayasan ini. Jadi yayasan ini selain kita sebagai donatur, karena uang-uang ini yang kita biarkan ini seperti tiket PP, ini kan Seci ada tiga dana. Dana pembangunan, dana pengamatan, dana amal. Sedangkan dana amal ini khusus untuk pasien atau yang memerlukan. Sedangkan pengamatan ini, khusus untuk operasional. Seperti sekarang ini, rumah saya dulu ini, saya sudah sumbang berikan kepada Seci. Terus ada 9 tanah juga saya serahkan Seci. Jadi kantor ini adalah kantor bersama kita, ya, Sambudat Seci. Jadi dana-dana itu dari mana? Dana itu dari donatur. Donatur itu termasuk yang mereka ini dan seperti juga dari karyawan saya. Dari 5.000 sampai sesuai dengan kemampuan, minimal 5.000 sampai 50.000, 20.000. Jadi kegiatan kita sehari-hari membantu masyarakat itu dalam hal sekarang ini pengobatan dan pendidikan. Pendidikan. Dua faktor ini dan ketiga adalah budaya humanis. Humanisnya ya. Ya.
Pak Susanto, bagi teman-teman atau semua di luar sana yang ingin mendaftar di SECI, bagaimana, apa saja persyaratannya, kemana aja daftarnya? Nah, silakan. Jadi kepada teman-teman atau masyarakat dan kami menghimbau semoga bisa masuk di dalam sebagai relawan SECI untuk membantu orang yang perlu dibantu. Kita tahu ini yayasan satu yang luar biasa, kemanusiaan, membantu orang yang perlu dibantu. Kita tahu bahwa keyakinan kita mengatakan iman tanpa perbuatan sia-sia, maka kita harus bisa berbuat. Marilah kita dengan yayasan ini kita berbuat, membantu saudara-saudara kita yang masih banyak yang memerlukan bantuan, untuk bersama-sama kita selain mengajarkan budaya humanis dan juga membantu mereka yang masih memerlukan bantuan, ya tentu dalam hal ekonominya, ya artinya juga dalam hal kesehatan, ya kesehatan dan pendidikan ini masih banyak yang diperlukan. Coba memang kita juga masih terbatas dalam pada tenaga kita, karena kita punya tenaga terbatas sehingga kita juga membantu mereka masih terbatas. Jadi marilah kita bersama-sama bergabung di dalam Yayasan Muda SECI, tentunya mengambil bagian untuk bagaimana kita sebagai manusia bisa bermanfaat kepada manusia yang memerlukan. Oke, kalau mau daftar di mana, Pak? Kita bisa daftar di kantor kita Jalan Sedak Malang ini, ya. Ada kantor sekretariat Chandra Susyom, ada Marco Susyom, ada Fuji Suce, dan ada Pinky. Kita bisa daftar di sini, mengisi formulir, ya. Dan di sana akan kita pilih, ya. Kita mau di bidang apa. Misalnya bidang sosial, atau budi pekerti, atau untuk pendidikan, atau kunjungan kasih, itu kita bisa pilih. Dan kita pun selalu membuat sesuatu acara, tentunya itu selalu di hari Sabtu, pada waktu senggang, ya kita bikin. Jadi yang kita bikin ini sekarang ini yang rutinitas, tiap tahun kita adakan buka puasa bersama, Natal bersama, Waisak bersama. Jadi sebagai komunitas berkeyakinan, kita bagaimana menghimpun ini supaya kita semuanya berkeyakinan ini bisa bersatu padu, bersama-sama, bisa bermanfaat kepada orang yang memerlukan. Baik. Nah, teman-teman nanti nomor kontaknya kita sertakan ya, begitu ya, Pak Susanto, biar mungkin ada komunikasi lebih lanjut atau hal-hal lainnya untuk Anda yang berniat bergabung bersama dengan Yayasan SECI. Nah, Pak Susanto, terakhir sebelum kita akhiri perbincangan ini, nasihat apa yang Pak Susanto berikan untuk semua pemilik atau katakanlah pemula dalam bisnis sehingga bisa sukses seperti Pak Susanto? Ya, baik, terima kasih, pertanyaan yang bagus. Ya tentunya bagaimana kita bisa sukses, tentunya kita selalu pegang 5 pedoman kerja: jujur, tanggung jawab, tekun, konsentrasi, sabar, dan sosial. Kita sebagai manusia untuk usaha tentunya yang selalu dijaga kepercayaan. Tanpa kepercayaan kita tidak bisa buat apa-apa. Nah, untuk itu kepada pengusaha, kita bila usahalah yang benar, usaha yang benar atau perhatikan. Jangan kita usaha dianggap main-main. Usaha bermain. Jadi kita harus pisahkan, utang piutang itu harus jelas. Tidak bisa hanya kita buka toko, kita mau butuhkan sesuatu di toko, kita ambil aja. Itu jangan. Sebaiknya kita beli juga. Walaupun kita pribadi kita beli, jadi uang toko tetap uang toko, dibikin administrasi, dan setiap tahun kita adakan audit sendiri, walaupun toko kita punya sendiri, supaya kita tahu kekuatan kita tahun ini bisa mutu berapa gitu. Itu salah satu. Dan harapan kami, ingat,
kepada saudara-saudara kita, ipar-ipar, supaya bisa mendukung juga ipar-iparnya untuk usaha. Janganlah selalu memberatkan saudara-saudara kita berutang, ya. Jadi kalau bisa kita membantu membeli cash sehingga saudara kita juga bisa maju. Ya, oke. Itu tadi pokoknya padat dari awal sampai ending ini banyak sekali nasihat, wejangan yang memang selip dalam perbincangan kita kali ini. Belajar banyak loh dari Pak Susanto Pirono, sangat menginspirasi. Beliau sosok rendah hati, bahkan salah satu panutan yang saya pribadi sangat menghormati beliau sekali. Terima kasih Pak Susanto Pirono sudah mau sharing bersama dengan kami semua, teman-teman di luar sana yang menyaksikan ini. Terima kasih. Semoga menginspirasi dan jadi berkat buat Pak Susanto. Terima kasih, saya Poppy Sokota, sampai jumpa. Kasumasa. Terima kasih.